Terus setelah aku melamun kayak gini, diem. Tiba-tiba aku udah nggak ngerti itu pandangan aku kemana. Katanya ibu aku langsung kesurupan. Nah kesurupan itu aku langsung kayak nyakar-nyakar gitu loh guys. Nyakar-nyakar kayak. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Anak Imakni. Nah, di season kali ini aku mau meneruskan cerita yang sebelumnya telah aku ceritakan. Di mana kemarin itu aku ada kendala guys, yaitu ada kesibukan, jadi aku nggak bisa meneruskan podcastnya. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2. Nah, setelah aku dibasuh sama air yang setelah didoani itu ya guys, di situ aku tersadar. Nah, tersadar seakan-akan aku capek. Ya mungkin karena tadi itu kayak gereng-gereng gitu ya guys, capek. Nah, terus setelah itu ya aku pikir nggak ada apa-apa. Oke, aku lanjut, maksudnya lanjut sampai malam, sampai besok, sampai apa. Karena memang sudah berpikir tidak masalah gitu ya guys. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena teror santet itu telah merasuk dalam aku, cuman akunya nggak paham gitu loh. Nah, setelah itu lambat laun setiap hari aku nggak doyan makan nasi. Setiap aku makan nasi itu muntah, makan nasi muntah, makan nasi balik. Dan apapun yang aku masukkan ke dalam perut aku itu seakan-akan kayak orang hamil gitu loh. Jadi nggak doyan makan apapun dan nggak pernah kemasukan nasi ataupun cemilan yang lain selain air putih. Nah, air putih pun itu kadang juga kembali setelah minum kembali, setelah minum kembali. Nah, aku rasa mungkin karena aku sakit. Nah, akhirnya aku selang 2 hari setelah aku kerasukan itu, aku pergi ke dokter. Nah, aku pergi ke dokter dan dokter pun berkata, karena aku memang nggak apa-apa, katanya mungkin karena kecapean. Nah, akhirnya selang kayak gitu, aku tuh bisa makan nasi. Besok harinya aku bisa makan nasi kalau aku sudah minum pil. Dan pil itu sehari aku harus makan 10 butir setiap kalinya. Nah, coba bayangkan 10 butir setiap hari. Nah, setelah itu aku rasa selang sampai 1 bulan 2 bulan berlalu dan itu masih sama. Badan aku sampai kayak kerongkongan hidup gitu guys. Kurus, terus ya kelihatan tua banget. Lah kan seumuran aku masih segitu sudah kena penyakit yang kayak gitu. Nah, terus akhirnya tanpa disadari ada seseorang yang main ke tempatnya noni aku. Nah, dia berkata, mungkin dia orang tahu ya guys, kayak indigo gitu atau apa. Dia ngomong sama aku kayak gini, kenapa sama si Cece? Dia tanyanya, ngomongnya sama aku sih Mbak sih. Cuman temannya itu, kalau manggil aku kan Cece, karena dia kan kecil. Dia kan orang Cina juga. Nah, terus setelah itu dia tanya ke aku, Cece kenapa kok badannya kayak gini? Apa sakit? Apa bla dan bla dan bla. Banyak sekali. Terus Eee, aku bertanya, "Nggak apa-apa, mungkin karena kecapean." Nah, tapi setelah itu dia itu pegang pundak aku sini guys, leher yang belakang kayak gini dipegang, cuman dipegang doang, dia udah tahu. Dia ngomong kayak gini, "Oh, kamu tapi sakit dari manusia." Alhasil aku langsung kaget dan aku langsung serontak, "Ah, masa? Maksudnya apa?" Kan dari dulu kan kecil kan aku juga nggak ngerti masalah kayak gitu ya, guys. Terus temannya noni aku itu ngomong kayak gitu, "Coba aja kalau memang dari, apa itu, kepercayaan orang Islam itu tanyanya gimana? Tanya kepada siapa? Biasanya suruh tanya ke kiai, kayak gitu." Nah, dari situ aku tuh langsung paham. Memang memang aku merasa kalau memang diri aku bukan kayak diri aku sendiri. Kadang itu kalau kumat itu ya, kalau kumat, marah, kalau panas, kalau hawanya apa itu, aku sering kerasukan. Sering kerasukan, terus aku sering mencakar-cakar badan aku sendiri, kadang mencakar tembok kayak gitu.
tembok yang di sebelah itu aku cakar pakai kuku, terus badan aku juga aku cakar-cakar sendiri. Nah, setelah itu selang beberapa hari aku izin sama majikan aku ngomong aku mau berobat. Mungkin karena aku kecapean atau apa, tapi aku dalam hati perasaan gak enak banget. Sudah beberapa bulan aku gak pernah makan. Terus sampai badan aku sampai seperti ini. Dan aku pun juga gak kerja yang stabil, aku bilang kayak gitu. Nah, terus sama si bos aku, langsung dia ngasih izin ke aku suruh pulang ke desa aku ya kan. Nah, terus setelah itu aku besoknya pulang. Aku pulang sama pacar aku. Yang pacarnya tadi tuh yang kayak memberikan sesuatu di tempat sampah itu tadi. Nah, aku pulang berdua sama dia karena memang dia sudah calon suami ya. Dari dahulu sudah calon suami aku, jadi aku pulang berdua sama dia. Terus setelah itu di rumah mungkin sampai di Blitar, desa aku kan Blitar ya guys. Mungkin nyampe di Blitar itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam itu aku nyampe rumah karena aku berangkatnya itu sore dari Surabaya. Terus setelah sampai sana aku tuh mandi terus disuruh makan, tapi ya aku seperti biasa aku nggak doyan makan dan seperti biasa pun aku nggak pernah terisi apapun. Jadi ya kayak gitu, badan aku lemes apa, tapi aku selalu ngasih kadang minum, kalau aku minum vitamin kalau apa kayak gitu kadang nggak muntah ya aku minumin, kalau muntah ya nanti selang berapa jam lagi aku coba kayak gitu. Nah, setelah aku sampai di rumah jam 8 malam sama si pacar aku tadi itu, saudara aku datang ke rumah. Mungkin dia udah tahu maksud aku, dikarenakan zaman dahulu kan nggak ada HP ya guys. Zaman dahulu nggak ada HP, nggak ada apa, cuman kalau ada saudara datang dari jauh itu mungkin dengar dari tetangga atau apa, akhirnya sih saudara aku itu datang, Pak Le, Pak Le aku datang gitu ya, Om lah. Nah, terus setelah itu dia itu tanya, kenapa kamu badanmu sampai kayak gini gitu. Nah, aku ya coba, aku kasih tahu ke dia. Aku udah beberapa bulan, mungkin ada 3 bulan aku nggak pernah makan nasi. Dikarenakan aku makan nasi selalu balik, selalu kembali gitu, langsung muntah-muntah. Nah, terus apapun yang aku makan serasa seperti nggak bisa masuk gitu loh. Nggak bisa masuk dalam perut, dikarenakan mungkin karena ya satu nggak doyan, terus kedua memang nggak bisa dimasukin dalam perut aku. Nah, terus mungkin Pak Le aku itu merasa ada keganjalan di situ. Kok ganjal banget, gimana? Nah, awal itu aku ngomong sama dia, kalau sebelum aku sakit kayak gini, aku menemukan kembang setaman. Kayak kembang kuburan di depan tempat kerja aku. Nah, dari situ si Pale aku itu mungkin berpikir, oh mungkin ada orang yang berniat jahat padamu. Dia bilang kayak gitu. Tapi aku mengelak semua itu, aku berpikir, siapa, aku nggak punya musuh. Aku bilang kayak gitu ke dia. Siapa tahu ya kita coba aja. Nah, setelah itu, oke lah besok kalau kamu udah nggak capek, aku carikan obat. Itu si Pak Le aku kayak gitu. Terus setelah itu malam jam 10 Pak Le aku pulang ke rumah. Nah, kan di rumah aku itu, di desa aku kan adanya kan aku, ada mbah, nenek 2, terus sama bude aku 1 ya kan. Nah, jadi 3 sama tadi aku datang sama temen aku tadi itu, jadi 5 orang ya kan. Nah, terus setelah itu mau tidur, malam kan mau tidur, temen aku tidurnya di luar, terus aku di dalam sama mbahku. Nah, terus setelah itu mbahku suruh aku tidur ya kan, kayak anak kecil gitu, dikelonin, dipupuk, tidur kayak gitu, karena memang dahulu mungkin karena masih umur 16, 17 gitu kan, masih kecil ya kan. Nah, terus selang aku terlelap, di saat aku terlelap itu, aku tuh kesurupan lagi. Kesurupan lagi dan aku menggerang kayak singa gitu guys. Kayak gitu. Nah, terus setelah kayak itu, mbah aku itu ketakutan. Loh, kenapa kok bisa kayak gini? Akhirnya teman aku tadi itu dipanggil ya kan.
temen aku tadi itu dipanggil, "Kenapa kok bisa kayak gini?" Dia ngomong, "Iya memang seperti ini. Ini tuh bahkan mungkin 1 minggu bisa 4 sampai 5 kali kesurupan." Nah, baru dari situ nenek aku itu sadar kalau memang aku itu ada yang tidak baik di aku. Nah, terus setelah itu malam malam banget di malam itu juga nenek aku itu pergi ke rumah Pak Le aku. Karena memang tempatnya itu kan ya lumayan jauh lah. Lumayan jauh tempatnya Pak Le aku itu. Jadi nenek aku tuh berdua sama bude aku ke sana. Terus si Pak Le aku tuh belum tidur, untungnya belum tidur gitu loh. Dia ngomong, dia ngomong, "Ini si ini bla 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 bla." Akhirnya ngomong yang kayak gitu. Balik aku ke rumahku, dia ngomong, "Oh iya memang dia ini saya karena dibuat ada teman dia itu yang tidak suka sama dia." Nah, terus alhasil tanpa membuang waktu, Pak Le aku itu datang ke kiai, kiai yang memang sudah dipercaya oleh dia itu guru dia. Nah, terus dia malam itu juga ke sana. Kalau memang di sana tuh kalau namanya tuh Padepokan ya guys. Kalau di Padepokan itu kan memang orangnya kan nggak tidur ya malam gitu. Mungkin tidurnya malah pagi. Kalau malam kayak gitu kan malah nggak tidur ya kan. Jadi dia ke sana itu langsung ketemu sama Abah. Panggilannya tuh Abah. Langsung ketemu sama Abah. Nah belum si Pak Le aku itu ngomong, Abah itu sudah menebak. Aku tahu maksud kedatanganmu. Dia bilang kayak gitu si Abah. Nah setelah si Abah itu ngomong kayak gitu, si Pak Le aku sudah tahu lah, sudah menangkap apa yang mau diomongkan sama si Pak Le aku. Nah terus setelah itu si Abah itu memberikan saran, ini tak kasih bunga tapi nanti setelah pagi bunga itu suruh kasih suruh kasih air, suruh taruh di gelas, terus dikasih air, suruh ditaruh di bawah di mana aku tidur tadi, di bawah tempat tidur aku. Dan itu aku tidak boleh tidur sama siapapun, hanya aku sendiri. Harus aku sendiri dalam ruangan, dalam uh, dipan itu kasur ya kan. Kasur itu harus aku sendiri tanpa ada orang yang menemani. Jadi bunga yang ada di gelas itu tadi harus di bawah aku gitu loh. Nah, setelah si Abah tadi ngomong kayak gitu, kalau sudah kayak gini, besok paginya bangun tidur, gelas ini harus diambil dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan, setelah dengan tangan kanan, aku harus minum 1 tegukan. Setelah aku minum 1 tegukan, air yang sudah aku minum tadi yang ada bunganya itu harus dibuang ke luar pintu. Nah, setelah kayak gitu, alhasil si Pak Leku sudah mendapatkan jawaban ya, semoga cocok katanya gitu. Nah, dia buru-buru pamitan karena memang sudah malam. Pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12.05 kalau nggak salah. Nah, dalam perjalanan itu kan masih lama ya kan, nyampe rumah aku itu sampai setengah jam setelahnya. Nah, setelah Pak Liku pulang, aku kan di rumah itu ngereng-gereng kayak gitu guys. Itu tangan aku dua-duanya itu ditali, kaki aku juga ditali biar aku itu nggak lari lah, karena dikarenakan pas waktu aku menggerang-gerang kayak gitu, aku itu kayak meloncat-meloncat gitu loh guys. Padahal kan mana ada sih manusia bisa meloncat ya kan, meloncat kayak gini kayak si kera kayak gitu kan nggak ada. Nah di situ aku bisa meloncat gitu loh. Jadi tangan sama kaki aku itu ditali kayak gini, direntangkan kayak gitu, direntangkan antara sisi satu sama sisi sebelahnya itu ditali, terus kaki aku ditali kayak gitu. Nah setelah itu si Pak Le aku kan sudah nyampe di rumah. Tapi keadaan di rumah itu ya hening sekali karena memang mereka itu menunggu aku. Tapi aku masih gerang walau dalam keadaan tangan dan kaki aku ditali, menggerang-gerang kayak gitu. Nah setelah itu si Pale aku memberikan melaksanakan apa yang disuruh sama Abah tadi. Akhirnya ditaruh di gelas itu kembangnya, bunga itu ditaruh, terus ditaruh di gelas, dikasih air, ditaruh di bawah kolong di mana aku tidur. Nah
Setelah aku menggerang-gerang kayak gitu, setelah dikasih kembang itu, aku tidur terlelap sangat, maksudnya lelap sekali tanpa harus menggerang. Nah, setelah aku tidur, aku bangun pagi. Aku juga kan kaget. Kaget karena tangan aku masih dalam tali, terus akhirnya aku minta tolong sama nenekku. Akhirnya dibuka. Nah, setelah dibuka aku dibilangi sama nenekku suruh minum air yang diambil dari abah kemarin. Apa yang disuruh sama abah kemarin suruh minum. Dikasih tahu kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku minum. Ya, aku minum satu teguhan kayak gini. Aku lihat nggak ada apa-apa karena memang hanya kembang ya kan, kembang kembang apa nggak tahu. Pokoknya kembang. Nah, terus setelah aku minum satu tegukan, itu aku buang di depan pintu. Nah, serontak aku kaget karena aku membuang bunga yang ada di dalam gelas itu. Ada paku, 3 jenis paku yang sudah berkarat. Nampak jelas di mata aku buang terus ada pakunya. Aku kaget. Terus aku manggil nenek aku, ya kan, aku manggil nenek aku, "Loh, ada apa itu? Kenapa kok ada pakunya?" Nah, itu orangnya bilang kalau ada sesuatu, aku nggak boleh pegang, justru orang lain saja yang menyapu biar orang lain yang membuang. Dan aku tidak boleh memegang lagi, walaupun ada apapun, boleh ngomong tapi nggak boleh pegang gitu loh, nggak boleh sapu, nggak boleh apa. Ya udah setelah itu nenek aku yang sapu. Terus akhirnya dibuang ke zaman dahulu itu kan ada itu ya guys, kakus. WC-nya kan kakus kayak gitu. Nah, itu dimasukkan dalam situ. Nah, setelah aku berasa aku kayak udah fresh gitu ya. Udah fresh, udah apa, aku disuruh mandi. Aku setelah mandi pagi, aku dikasih makan. Nah, aku kaget. Aku langsung doyan makan dan makanan itu nggak pernah kembali gitu loh. Nggak pernah balik, nggak pernah muntah, nggak pernah apa. Ya, terus akhirnya aku sama nenek sama si Pak Leku tadi tanya, gimana? Sudah sehat? Bilang gitu. Terus aku ngomong, iya, alhamdulillah. Aku sekarang makan pun udah nggak muntah lagi. Dan aku bisa eh, biasa dalam berjalan pun juga nggak geleyoran, udah nggak lemes, dan aku bisa kayak terasa fresh banget gitu. Nah, terus si Pak Leku bertanya gini, kamu itu sakit bukan karena Allah, tapi kamu sakit karena manusia, katanya gitu. Kamu itu disantet sama orang yang eh, pernah suka sama pacarmu. Nah, dari situ aku tahu siapa. Cuman aku nggak berpikir aneh-aneh ya. Oh ya, aku bilang cuman kayak gimana ya? Ya kalau mau dendam sih nggak boleh ya, karena memang kita manusia dilarang untuk dendam ya kan. Nah, terus aku cuman berkata gini, oh mungkin karena nggak terima ya kan pacarnya diambil atau apa, terus ini bla dan bla, mungkin karena sakit hati sesakit itu bisa sampai seperti ini. Tapi alhamdulillah karena sampai saat ini aku masih hidup. Dan itu semua sudah sembuh. Nah, setelah sudah sembuh, aku kembali ke Surabaya. Aku kembali ke Surabaya pun dia itu melihat aku kayak kaget gitu loh. Karena aku udah pulang ke Blitar itu 1 minggu ya kan. Dia kaget loh. Kok mungkin dalam hatinya dia berkata, kok bisa sembuh gitu ya. Nah, terus setelah itu aku berpikir, aku nggak ada apa-apa. Dia teman, aku teman. Aku nganggapnya hanya teman, bukan musuh. Jadi aku langsung berteman, ya berteman biasa seakan-akan semua itu tidak terjadi. Nah, setelah itu aku berpikir sama dia itu kalau dia itu ya mungkin karena sakit hati apapun orang bisa dilakukan ya kan. Nah, terus untuk saat ini karena memang orang yang membuat aku kayak gitu sekarang udah kembali yang eh, orang yang membuat aku kayak gitu udah kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi aku cuman bisa berdoa sebaik-baiknya semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan jalan yang terang. Nah, sekian cerita dari aku. Jangan lupa like dan komen.
Jika ada sesuatu yang kurang dari aku, silahkan kritik dan sarannya akan saya terima. Oh ya, dan lagi kalau ada cerita-cerita mistis yang kalian alami, boleh share langsung ke aku atau hubungi email aku. Nanti baru aku luncurkan dalam cerita channel Anak Emakni. Bye-bye.